Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Pada saat saya scrolling di platform sebelah, platform tetangga itu, saya lihat ada suatu hal yang menarik untuk saya bahas gitu. Dan ini tentang propagandanya Belanda tentang Islam kejawen dan ada beberapa hal lagi. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pembahasan, topik pembahasannya kita bahas, kita lihat dulu ya cuplikan videonya. Oke. Yuk. Kenapa ya ada Islam kejawen? Apakah ada nabi dari Jawa? Latar belakang Islam kejawen ini adalah propaganda Belanda. Penjajah Belanda itu trauma banget dengan perang Diponegoro yang menghabiskan 20 juta gulden dan 15.000 serdadunya tumbang. Ini lebih banyak daripada perang Napoleon. Kenapa bisa sekuat itu perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro? Pasukan Diponegoro itu adalah orang Jawa yang baik dan Islam yang taat. Pada tahun 1832, Belanda mendirikan Institut Bahasa Jawa di Surakarta. Ini juga propaganda mengantisipasi lahirnya Diponegoro baru. Misi utama berdirinya institut ini adalah memisahkan antara orang Jawa dan keislaman. Namanya Lembaga Bahasa Jawa, Institut Bahasa Jawa di Surakarta. Tapi misi penting dari lembaga ini adalah untuk membangun identitas kejawaan yang terpisah dari keislaman. Output yang terjadi di masyarakat adalah kalau saya orang Jawa, ya saya bukan Islam yang baik. Karena orang Jawa pada saat itu menganut animisme dan dinamisme, menganggap batu itu leluhur, lautan leluhur, langit leluhur, atau sebagainya. Yang orang Islam ya seperti itu, berpegang teguh pada akidahnya. Saya Islam, ya saya nggak bisa seperti orang-orang Jawa itu. Dan propaganda ini cukup berhasil sampai sekarang. Terbitlah berbagai karya sastra yang diproduksi oleh institut ini, seperti Serat Darmo Gandul, Suluk Gatolojo, dan Serat Babat Kediri. Dan semua ini mengolok-olok para wali di Nusantara. Ternyata di antara wali Songo ini ada satu sunan yang tidak diolok-olok, yaitu adalah Sunan Kalijogo. Kenapa kok Sunan Kalijogo? Ya mungkin beliau mukanya Jawa banget ya. Padahal Sunan Kalijaga sendiri sudah lepas dari hal-hal yang sesat dan menyesatkan. Jadi itulah latar belakang kenapa ada Islam kejawen yang merupakan propaganda Belanda. Dari konten tersebut sebetulnya banyak banget lah sebetulnya yang bisa saya kupas dari situ. Tapi dalam hal ini untuk mempersempit masalah, saya hanya mengambil 3 hal yang pokok aja ya. Yang pertama adalah tentang pendirian Institut Bahasa Jawa di Surakarta yang didirikan tahun 1832. Itu adalah propaganda dari Belanda untuk memisahkan, yang misi dan visinya itu adalah untuk memisahkan Islam dan Jawa gitu. Nah, ini pendapatnya konten tersebut itu menurut saya benar gitu loh. Karena pada saat itu Belanda memang trauma dengan perang Diponegoro yang akhirnya Belanda itu berhutang sangat besar. Memang perang Diponegoro itu lebih besar dari perang Napoleon gitu ya. Ini membuat Belanda perang dan berhutang sangat besar, mungkin sekitar 20 juta gulden itu yang sudah disebutkan juga, dan 15.000 tentaranya tewas. Dan ini berlarut-larut berkepanjangan. Jadi 1825, 1830 itu pas Diponegoronya saja. Tetapi pergerakan anak buahnya Diponegoro yang masih taat atau masih pengikut setianya Diponegoro itu masih berlarut-larut sampai lebih dari tahun-tahun tersebut. Makanya didirikan Institut Bahasa Jawa di 1832 itu supaya tidak membuat Diponegoro baru lainnya. Itu sangat benar, itu asumsi itu menurut pandangan saya. Di mana hasil karya sastra dari institut tersebut adalah salah satunya adalah Serat Darmo Gandul, terus Suluk Gatolojo, kemudian Babat Kediri. Itu adalah benar gitu loh. Dan fungsinya memang itu sebagai propaganda dari Belanda untuk
tidak menjadikan Diponegoro baru lagi. Kalau kita lihat saja, Islam Kejawen yang dimaksud kali ini adalah misalnya Serat Darmogam dulu kita ambil contoh ya. Itu ada dua versi, maksudnya begini. Dua versi, kalau klik di Google itu ada di pembuatannya adalah di 1900 atau sekitar Desember tahun 1900 yang dibuat oleh Ki Kalam Wadi. Dan dalam versi salah satu versinya menyatakan itu adalah buatan dari Ronggo Warsito. Artinya Ki Kalam Wadi ini adalah nama samaran dari Ronggo Warsito. Tapi pada kenyataannya adalah Ronggo Warsito itu meninggal 29 tahun sebelum Darmo Gandul terbit gitu. Kemudian satu lagi versi yang menyatakan kalau Serat Darmo Gandul itu dibuat di 1860. Ya, itu poin pertamanya ya yang kita bahas tadi adalah propaganda Belanda melewati Institut Bahasa Jawa yang dibuat pada tahun 1832. Poin yang kedua itu adalah disebutkan bahwa ada satu wali yang tidak diolok-olok, yaitu Sunan Kalijogo, yang berdasarkan asumsi atau pendapat konten tersebut, kalau wajah dari Sunan Kalijogo ini itu adalah mukanya orang Jawa banget. Jadi kalau ada lukisan lukisan Wali Songo itu terlihat sekali kalau Sunan Kalijogo itu beda sendiri gitu, pakai baju hitam, pakai belangkon, bentuknya orang Jawa gitu ya. Ya, berdasarkan tersebut Sunan Kalijogo tidak diolok-olok. Ini saya juga nggak setuju dengan asumsi ini. Pendapat saya kenapa Sunan Kalijogo itu tidak diolok-olok. Jadi basic dari Institut Bahasa Jawa itu yang didirikan 1832 di Surakarta. Nah, itu banyak basic-basicnya yang mengadopsi dari karya seni budaya Sunan Kalijogo. Contohnya seperti Suluk Gatuluco itu pengaruh Sunan Kalijogo sangat besar di situ. Makanya dia tidak mengolok-olok. Dan foto tadi atau gambar tadi tentang Wali Songo itu sebetulnya bukan wajah asli dari mereka. Itu hanya ilustrasi yang dibuat ilustrasi maksud saya yang dibuat pada zaman-zaman Belanda. Jadi menggambarkan Wali Songo itu seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya yang namanya Sunan Ampel dan berbagai wali disebut itu asalnya dari negara Champa atau sekarang tuh masih ada di sana suku Champa di Vietnam Selatan, itu masih ada. Jadi dari orang Asia Tengah juga gitu loh penyebaran Islam itu, bukan dari orang-orang yang dari Arab sana. Pada saat itu orang-orang dari Arab juga berusaha menyebarkan Islam tapi tidak bisa mental gitu. Ini udah saya bahas di konten saya yang berjudul Kenapa Islam Ditolak 800 Tahun di Nusantara. Nah, itu udah saya jelaskan terinci di situ. Dan di Wali Songo ini sebetulnya ada satu wali yang tidak dimuat di situ ya. Itu Syekh Siti Jenar. Ini sebetulnya wali senior gitu loh. Cuman pada saat penyebarannya di Cirebon waktu itu, Syekh Siti Jenar ini juga istilahnya dipropaganda sebagai penyeleweng tauhid lah, seperti itu. Itu pun propaganda kerajaan yang menjadikan saat itu Syekh Siti Jenar ini menjadi buronan kerajaan di Cirebon.
poin ketiga adalah tentang konten tersebut menjelaskan tentang agama masyarakat Jawa pada saat itu adalah animisme dan dinamisme, di mana di situ menyebutkan bahwa orang Jawa itu menganggap kalau seperti batu, laut, dan segala macam yang berbentuk alam semesta itu adalah leluhur-leluhur kita. Nah, ini saya sangat mengcounter pendapat ini karena agama yang sudah ada di Jawa terutama sebelum masuk Islam itu adalah sebelum masuk Islam, Hindu dan Buddha malah itu ada namanya agama Kapitayan atau disebut dengan agama Jawa kuno. Nah, agama Jawa kuno ini memang banyak mencari tempat ibadah itu ya seperti di kuburan atau di gua, di tempat batu yang besar, di hutan. Itu dianggap sama Belanda itu adalah animisme dan dinamisme. Sebetulnya ini adalah propaganda Belanda terhadap Nusantara, yang artinya Belanda ingin membuat konsep kepada dunia bahwa manusia atau leluhur-leluhur kita itu adalah orang-orang yang bodoh yang tidak mengerti tentang ketuhanan. Jadi ini propaganda Belanda bahwa animisme dan dinamisme ini adalah propaganda Belanda bahwa nenek moyang kita itu penyembah batu, penyembah laut, penyembah hutan dan pohon dan segalanya. Padahal mereka melakukan itu untuk mencari satu tempat yang sepi ya, supaya lebih khusyuk peribadahnya terhadap Sang Pencipta. Dan ini pun secara antropologi di zaman Majapahit itu tertulis gitu loh. Tertulis bahwa ada 4 kementerian agama di zaman Majapahit, yaitu yang pertama adalah Kementerian Agama Kapitayan, kedua Kementerian Agama Hindu, ketiga Kementerian Agama Buddha, keempat baru Kementerian Agama Islam. Itu pun Kementerian Agama Islam dibuat setelah nikahnya Brawijaya V dengan Dewi Kim yang dari Vietnam Selatan yang beragama Islam. Nah, itu baru dibuat Kementerian Agama Islam di Majapahit. Jadi sebetulnya hal-hal ini juga sudah saya jelaskan di konten-konten saya sebelumnya gitu loh. Jadi saya hanya menyingkat-nyingkat saja di sini. Tapi kalau tetap teman-teman nanti masih pengen penjelasan tentang itu, saya akan jelaskan di konten-konten berikutnya. Di mana Kementerian Agama Islam pada masa Majapahit ini itu dipimpin oleh Ali Murtado, yang posisinya dia adalah keponakan dari istri Brawijaya kelima, yaitu Dewi Kim. Kemudian Ali Murtado ini diangkat menjadi Menteri Agama Islam dan berkantor di Gresik. Ali Murtado ini adalah kakak kandung dari Ali Rahman atau biasa disebut dengan Sunan Ampel. Jadi penyebaran agama Islam yang sukses di Nusantara ini itu berkat dari penyebaran atau cara para wali songo menyebarkan Islam. Saya pikir ini kita sudah cukup dan menarik kesimpulan bahwa yang hal pertama yang tentang Institut Bahasa Jawa yang itu adalah propaganda Belanda.
kedua, tentang wajah dari Sunan Kalijogo itu juga propaganda Belanda. Dan yang ketiga, tentang animisme dan dinamisme itu adalah propaganda Belanda. Jadi tiga hal tersebut yang dibahas di konten tadi yang di awal telah kita tonton cuplikan videonya, ketiga hal tersebut adalah propaganda Belanda. Nah, demikianlah sudut pandang pemikiran saya yang berbeda dengan sudut pandang pemikiran dari konten tersebut. Saya harap teman-teman di sini tetap mau berpartisipasi untuk memberikan komen dan mendukung konten saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.